Assalamualaikum, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, Baik. baik. Oke, saya ingin tahu kabar Nesa hari ini. Gimana kabarnya Nesa? Alhamdulillah, Bu, baik. Gimana perasaan Nesa hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali, Bu. Masya Allah. Gimana dengan Afrida? Lagi galau, Bu. Masya Allah. Kenapa? Ada masalah apa? Masalah hidup. Masalah hidup. Iya ya, hidup itu selalu ada masalah. Nah, nanti kita dari masalah-masalah itu nanti Bu Afrida akan lebih pandai memanage masalah, kemudian mencari solusi masalah. Itu adalah sebuah latihan ya. Oke. Bu Dea, gimana Bu Dea? Baik, Ibu. Sudah siap Alhamdulillah, mengikuti siap, pelajaran hari Ibu. ini? Siap, Bu. Oh ya, saya mau nyapa yang paling ganteng nih di kelas. Yudi, gimana Yudi? Alhamdulillah Ibu Guru, saya sehat, saya kuat, saya semangat Bu. Masya Allah. Ini yang Yuni, yang paling cool, kalem. Hadir, Ibu. Hadir. Baik ya. Semangat ya hari ini ya. Semangat, Ibu. Semangat sekali. Bu Sani. Ya, Ibu. Sani, ya apa kabar? Ya, Yang baik, paling Ibu. cantik ini di kelas. Aduh, Ya alhamdulillah. satu lagi nih, si cantik Sinta. Apa kabar Sinta? Alhamdulillah Ibu sehat, sedikit pilek aja. Oh, semoga lekas sembuh pileknya. Amin Ibu. Winda gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Rosma gimana nih Rosma? Alhamdulillah, baik, Bu. Nah, siap mengikuti kegiatan hari ini ya? Siap Bu. Ya, Siap, Bu. ada Tia. Semuanya insya Allah udah siap semuanya. Ya. Siap. Oke, anak-anakku sekalian yang hebat, yang Ibu banggakan. Pada hari ini, Ibu ingin tanya, ketika kalian kecil, kalian mungkin sering bermain keluar. Ya, mungkin ada ke lapangan bola, ke mall atau ke mana. Nah, Ibu ingin tanya, pengalaman kalian ketika kalian kecil sama sekarang, ada nggak perbedaan lingkungan saat kalian kecil dengan kalian kondisi yang sekarang? Apakah ada perbedaan, ada perubahan lingkungan atau gimana? Ada perubahan lingkungan di lingkungan sekitar kalian? Ada, Bu. Ada, Bu, banyak. Ada Bu. Contohnya apa? Contohnya banyak pabrik, Bu, sekarang. Oh, kalau di Dea sekarang banyak pabrik. Kalau dulu Iya, pabriknya Bu. nggak ada gitu. Dulu sawah, Bu. Oh, dulu sawah, sekarang Iya. banyak pabrik. Oh ya, Sama, kalau Bu. di Winda ada nggak kira-kira yang berubah di lingkungan sekitar Dulu mah tempat banyak Winda tinggal? sawah, sekarang dibangun rumah-rumah, Bu, banyak perumahan. Oh, banyak perumahan. Oke. Nah, kemudian kalau di tempat yang lain, tempat Irma gimana Irma? Tadi belum bersuara. Ibu pengen dengar suara Irma nih. Ya, Bu, maaf ini lagi di luar. Kalau di lingkungan tempat tinggal Irma, kira-kira ada nggak yang berubah di sekitar tempat tinggal Irma? Ada, Bu. Kan di Kerawang itu tadinya banyak sawah. Nah, sekarang dibangun hotel-hotel, pabrik, perumahan. Jadi berubah. Oke. Nah, di sini Ibu cuma ingin memperlihatkan ke kalian semua bahwa setiap tahun dengan berjalannya waktu itu ternyata ada perubahan lingkungan di sekitar tempat kita tinggal. Nah,
itu adalah sebuah fakta ya, sebuah fakta yang kontekstual yang memang harus kita hadapi karena memang komunitas manusia, populasi manusia itu kan setiap hari bertambah, kebutuhan manusia bertambah, maka mau tidak mau terjadi perubahan lingkungan. Nah, kemudian mungkin kalian masih ingat apa itu ekosistem. Nah, lingkungan itu berhubungan dengan ekosistem. Ketika lingkungan berubah, ketika lingkungan kalian berubah, ada perubahan nih dari sawah, kemudian menjadi gedung-gedung, menjadi pabrik, itu menjadi perumahan. Kira-kira ada perubahan ekosistem enggak ya? Kayaknya ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Contohnya gimana? Coba bisa digambarkan nggak nih, Ganteng? Dulu mah Bu banyak tikus, sekarang mah nggak ada Bu, tikus teh hilang. Oh gitu. Ketika sawah malah banyak tikus gitu. Sekarang malah nggak ada tikus. Ada Bu, sawahnya rubah jadi kontrakan Bu, sekarang mah Bu. Oh, jadi bukannya malah kebalikan ya? Kalau banyak rumah justru banyak tikus. Kalau di ini tempat saya mah, oh gitu. Kalau di tempat Yudi, jadi karena sawahnya udah hilang, dulu banyak tikus. Waktu ada sawah, banyak sawah itu banyak tikus. Sekarang karena sudah banyak kontrakan, tikusnya udah nggak ada gitu ya? Iya Bu, banyak yang kontrak Bu sekarang Bu. Iya. Berarti tiap lingkungan itu perubahan ekosistemnya beda-beda ya ternyata gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tentu juga kalian masih ingat ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekosistem. Coba masih ingat Sani? Faktor apa yang mempengaruhi lingkungan? Lupa, Bu. Lupa. Oke, Ibu ingetin ya, ada faktor abiotik, faktor biotik. Faktor abiotik itu terdiri dari yang misalkan suhu, tanah, udara gitu. Nanti dibaca lagi di bukunya ya, Sani ya. Oke, maaf, Oke. Bu. Nggak apa-apa, namanya itu kan juga belajar. Kalau Sani udah pinter, Sani nggak usah sekolah, Sani yang jadi guru, Ibu yang jadi siswa. Nanti belajar lagi ya, Sani ya. Semangat, Sani. Kemudian pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian semua itu menganalisa apa yang terjadi ketika terjadi perubahan lingkungan. Nah, untuk itu Ibu sudah memposting bahan ajar sama LKPD untuk kalian pelajari dan kalian kerjakan di Google Classroom. Ya. Nah, sebelumnya Ibu bagi kelompok kalian dulu ya. Jadi karena di sini ada 20 orang. Nah, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Baik Bu. Ya, kelompoknya yang pertama mungkin kelompoknya karena 4 ya. Yudi ketua kelompok yang pertama. Baik Bu. Indah ketua kelompok yang kedua. Afrida ketua kelompok yang ketiga. Nah, Dwi ketua kelompok yang keempat. Silahkan yang lain menyesuaikan. Mau ikut kelompoknya Yudi, Winda, Afrida, atau Dwi. Baik, Bu. Saya kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Winda, saya kelompok kamu ya. Iya, Dea sini. Bukan ada temennya. Ditemenin. Saya kelompok Yudi ya. Boleh. Aku sama Rosma. Saya juga kelompok Yudi ya. Boleh. Saya nggak ada anggotanya, Bu. Ibu jadi berapa orang, Bu? Kelompoknya satu kelompok 5 orang, Sinta. Gimana Sinta? Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah punya kelompok? Kita belum punya kelompok, Bu. Ibu, saya juga belum punya kelompok.
Oh, Irma juga belum Aku punya juga, kelompok. Oke, Bu. Sinta, Irma masuk kelompoknya Winda, Sinta masuk kelompoknya Yuni. Oh Siap, iya, Bu. Siap ya? Udah ada Enggak, belum, kelompoknya Bu. semua ya. Ibu. Oke. Kalau udah ada kelompoknya semua, sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya di Google Classroom. Ya, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Nah, Bu. sebelum kalian membuka Google Classroom, di Google Classroom itu kan di LKPD ada videonya. Mungkin ada baiknya saya share dulu videonya di sini di apa? Zoom sebentar. Izin share screen ya anak-anak ya. Ya, Ya, Bu. 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 Salah. Videonya serem, Ibu. Typically around the new year, we see economic activity slow down, and as a result, emissions. Videonya nggak adaan, Bu. Usually that only lasts about a week, and then emissions rise again. This year, we're seeing a prolonged state of that holiday level of emission. Ibu videonya nggak adaan. Nggak jalan? Kayaknya udah habis, Bu, videonya hitam, Bu. Oh, udahnya udah habis. Oke, terima kasih. Ibu videonya ngerti, Ibu, gak ada orang, Ibu, itu kenapa, Bu? Ini videonya bisa dilihat nggak anak-anak? Sekalian Oh, amati. bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oh, bisa. Oh, tadi Yudi nanya kenapa itu nggak ada orang. Iya, karena Iya, orangnya Bu. lagi diisolasi, Yudi. Oh, Di rumah saya semua. takut, Ibu. Nah, ini karena orangnya diisolasi di rumah semua, nggak ada yang keluar, makanya ada terjadi perubahan yang menuju ke arah positif. Iya, Bu. Typically, Así que creo que sin ninguna duda para el debate sobre el cambio climático justo es down, observando and as a abrirlos. result, emissions increase. Usually that only lasts about a week, and then emissions rise again. This year, we're seeing a prolonged state of that holiday level of emissions. Ibu lagi share video. Iya. Sebentar udah ya. Ini kayaknya sudah cukup menggambarkan ya. Udah, Ibu. Bagaimana kondisi lingkungan saat ini? Bagaimana kondisi lingkungan saat ini dan kenapa lingkungan itu bisa mengalami perubahan? Dan kalian sudah bisa mengambil pelajarannya. Oke, dari video itu, kemudian dari gambar-gambar yang ada di LKPD, anak-anak hebat, insya Allah bisa menganalisa kenapa ya ada terjadi perubahan lingkungan gitu. Jadi kalian tadi kan sudah bisa mengamati karena COVID lingkungan berubah dari yang tadinya ada polusi
terutama polusi udara itu polusinya turun. Nah, kemudian dari situ kita bisa melihat ya anak-anak ya, kenapa lingkungan itu bisa berubah. Itu Iya, Bu. karena aktivitas manusia. Iya, Jadi Bu. Iya, Bu. perubahan lingkungan terjadi karena aktivitas manusia. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya. Di sana ada beberapa gambar yang sudah Ibu kasih untuk kalian amati. Ya, setelah diamati, nanti kalian identifikasi masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan itu apa gitu. Kemudian nanti kalian susun masalahnya. Nah, untuk kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian untuk dicarikan solusinya. Ya, mangga sekarang buka LKPD-nya, kemudian diidentifikasi permasalahannya. Oke, mulai ya dari sekarang ya. Ya, Silakan Ibu. masing-masing Ya, Ibu. ketua kelompok mengorganisasikan kelompoknya. Kemudian anggota kelompoknya ikut aktif ya, ikut mengidentifikasi sebenarnya ada apa sih dengan lingkungan-lingkungan pada gambar-gambar yang saya berikan. Udah dibuka? Sinta, Baik. dibuka LKPD-nya. Ada, Bu. Ibu kasih waktu kesempatan pada kalian untuk berdiskusi. Baik, Ibu. Oh iya, ini sambil kalian berdiskusi dengan temannya, Ibu ingin tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya tujuan dari pembelajaran kita saat ini apa ya? Coba ada yang tahu? Mungkin Tahu. Sani tahu tujuan pembelajaran kita saat ini apa? Perubahan lingkungan ya, Bu. Oh, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang bagaimana ya? Yang yang dari bebas polusi jadi banyak polusi gitu ya, Bu? Oh, perubahan lingkungan karena diakibatkan oleh polusi. Oke, bagus jawabannya. Kalau Afrida, gimana Afrida? Ya, Bu. Kira-kira menurut Afrida, tujuan pembelajaran saat ini apa ya? Eh, untuk mengetahui pencemaran, macam-macam pencemaran udara mungkin. Untuk mengetahui macam-macam pencemaran udara. Oke, baik, bagus jawaban Afrida. Kalau menurut Irma, Iya, Ibu. kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa ya Irma ya? Untuk menganalisis tentang macam-macam pencemaran udara kayaknya ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Jawaban kalian semuanya benar ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada yang terjadi pada lingkungan sekitar kita, ya, terutama tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu kan macam-macam, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran air. Nah, sekarang kalian bisa identifikasi dengan teman-temannya untuk menentukan masalah apa yang akan kalian angkat ya dengan teman-temannya. Nanti baru kalian cari solusinya. Mangga dilanjut diskusinya.
Gimana kelompoknya Yudi? Ini Sudah Bu, mengamati, mencermati gambar-gambarnya? sudah Bu, ini banyak Sudah. sampah. Iya. Selain banyak sampah, apa lagi? Banyak sampah, terusnya ini Bu, udaranya juga banyak asapnya Bu. Polusi, Oh, polusi udaranya Bu. banyak asapnya. Oke. Nah, itu silahkan Yudi dan kelompoknya catat ya hasil identifikasinya pada LKPD-nya. Jadi misalkan permasalahannya apa yang Yudi lihat gitu. Kemudian dituliskan penyebabnya apa, kemudian dampak bagi lingkungannya bagaimana, dampak bagi masyarakatnya bagaimana. Iya Sesuai Bu. dengan LKPD-nya. Demikian juga dengan kelompoknya Winda, kelompoknya Afrida, kelompoknya Yuni. Silahkan dicatat identifikasi permasalahannya di LKPD sesuai LKPD. Penyebabnya apa? Jadi ada permasalahan apa di lingkungan kita atau di gambar yang sudah saya berikan. Nah, itu permasalahannya dicatat. Kemudian penyebabnya apa? Dampak bagi lingkungannya bagaimana? Kemudian dampak bagi masyarakatnya bagaimana? Baik Bu. Sudah semuanya? Sudah, Belum, Bu. Bu. Sudah? Sudah selesai? Untuk mengidentifikasi tadi, bagian yang pertama, identifikasi masalah. Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Oh ya, sebentar lagi. Oke. Ibu tunggu ya. Ya Ibu. Belum, Bu. Sinta ini hari ini cantik banget nih Sinta nih. Ya Allah, Bu, ini nggak dandan pakai baju bobo juga. Aduh, Ibu juga cantik. Ini Rosma kemana ya? Off cam. Oke. Baik, kira-kira kelompok siapa yang akan menyampaikan temuan masalahnya? Aku boleh Bu. Oke. Baik Yudi silahkan. Ini Bu, Masalah yang Yudi temukan. temukan pertama itu banyaknya sampah dan udara yang berasap, Ibu. Penyebabnya itu karena banyak orang buang sampah sembarangan, sama banyaknya pabrik, Bu. Oke. Nah, Jadi karena kemudian pabrik, maka menyebabkan banyak sampah. Kemudian karena banyaknya sampah. pabrik, itu menyebabkan banyaknya polusi udara, polutan ya, udara Iya, yang Bu, banyaknya potensi sebagai polutan. Nah, kira-kira dampaknya bagi lingkungan apa ya? Kalau bagi di lingkungan bau, Bu, sama banyak penyakit, Bu, jadinya, Bu. Oke. Nah, berarti itu menimbulkan sesuatu yang nggak nyaman ya bagi Yudi ya. Betul, Bu. Nah, Harus kalau pakai begitu masker. sekarang tuliskan itu rumusan permasalahannya. Ya, Ibu. Nah, dituliskan rumusan permasalahannya apa. Kalau misalkan Yudi ketemu rumusan permasalahannya 4, tuliskan 4 boleh. Nanti Yudi bisa pilih salah satu Ya, Bu. untuk dicarikan solusi permasalahannya. Kira-kira ada yang tahu bagaimana ya cara mencari solusi permasalahan dari permasalahan yang kita pilih? Caranya gimana? Coba, Nesya. Cara mencari
solusi permasalahan dari masalah yang sudah kita pilih. Caranya gimana ya? Ibu Sinta Dengan mau apa? coba jawab. Wawancara bisa, Bu. Sama Wah, cari Masya Allah. berita. Ternyata ini Sinta. Bagus, Sinta. Ada lagi? Dari studi Yang lain? literatur, Bu, bisa nggak? Wus, bisa banget studi literatur. Terus apa lagi? Dengan cara bagaimana lagi? Jadi Google, Bu. Oh iya, sip, sip, sip. Mas Yudi, Masya Allah, pinter banget. Oke. Rosma, ini gimana? Ada saran nggak? Bagaimana cara mencari solusi? Kurang lebih Dari sama, mana ya? Bu. Dari internet, dari YouTube, Bu. Dari Oh YouTube. iya. Iya, Dari kalau apa Rosma kan suka wawancara. YouTube ya, suka main YouTube ya. Ya, Jadi Bu. ini banyak informasi yang bisa ditemukan dari YouTube. Ini mah, itulah kelebihan YouTube. Oke, silahkan. Kalian tuliskan ya dengan kelompoknya pada rumusan masalah. Rumusan masalahnya dituliskan pada rumusan masalah. Kemudian nanti dicarikan solusi, alternatif solusinya dari sumber-sumber yang sudah tadi kalian tentukan. Ya, boleh misalkan mencari solusinya itu dari wawancara pakar lingkungan hidup, dari jurnal penelitian lingkungan hidup, dari YouTube mungkin boleh. Sudah semua ya? Kira-kira bagaimana nih progresnya? Sudah bisa menemukan solusi permasalahan dari masalah yang kalian temukan? Hampir, Bu. Sudah, Bu, Iya. sedikit. Sedikit lagi. Oke, tunggu. Ini siswa-siswa hebat. Ibu, waktunya berapa menit lagi ini buat mencari? Masih lama nggak? Enggak, sebentar lagi. Ini kan jam belajarnya sudah mau berakhir ya. Udah kita belajar 3 jam pelajaran. Nah, sudah berjalan sekitar setengahnya. Berarti memang harus segera diselesaikan ya, karena nanti akan kita diskusikan. Ya, Bu, siap. Siap, Bu. Jadi nanti akan didiskusikan dari setiap kelompok. Maju, mempresentasikan masalah yang ditemukan, kemudian mempresentasikan solusi apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kalian pilih, yang sudah kalian tentukan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Oke, sebelum kita masuk ke presentasi ya, kan kalian sudah mengumpulkan data dan sudah melakukan analisis literatur. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke diskusi dengan mempresentasikan mempresentasikan permasalahan yang kalian tentukan, kemudian menyampaikan solusi apa yang kalian ambil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun sebelum itu, Ibu ingin kalian untuk menyemangati ya kita semuanya. Kita yel-yel dulu ya. Kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Oke? Oke, 1, Bu. 2, 3. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat, semangat. Yeay. Anak hebat. Yeay. Silakan kelompok siapa dulu yang mau presentasikan? Pak Yudi. Kelompok Sinta, Bu. Udah beres, Bu. Sinta mah dari Kelompok tadi. Sinta, iya. Silakan cantik sama kelompoknya maju.
Ayo Ibu Yuni, Yuk maju yuk. maju. Rumusan masalahnya pencemaran lingkungan terutama pada sampah, Ibu, karena banyak sekali di iya. daerah saya itu sampah berserakan, mungkin karena kurangnya rasa kepedulian ya Ibu untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk solusinya mungkin gimana Bu Sinta solusinya Bu Sinta? Memilih sampah Bu, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Yang organik nanti solusinya itu dibuat pupuk. Kalau yang nggak kebalik. Iya, Anorganik, kalau yang anorganik dibuat apa gitu Bu, kayak misalnya misalkan kayak plastik ya. ya dibuat barang yang berguna, yang bermanfaat. Ya, jadi Apalagi misalkan kalau kita rak sebagai buku nggak usah beli gitu Bu, bikin aja. Nah, iya betul. Iya boleh. Karena Nanti misalnya bikin dari rak sampah buku, kardus, kelas Ibu, ya. kita kan sebagai Bagus tuh, siswa bagus. ya bisa dimanfaatkan menjadi rak-rakan Iya, buku atau bagus. tempat Nanti pensil dimanfaatkan. nantinya. Ya, ya, oke, Iya, Ibu setuju. memanfaatkan. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain, apakah sependapat dengan kelompoknya Winda dan Sinta? Setuju Ibu. Ada Sependapat, kelompoknya Bu. Winda dan Sinta? Sependapat. Oh, sependapat. Oh iya, boleh. Berarti nanti mungkin suatu saat Ibu, kelompoknya Winda dan Sinta ini nanti Guru, mau izin on cam kan ya. ya, Irma. Nah, ini. Jadi memanfaatkan plastik untuk tempat menyimpan barang di kelas. Nah, saya tunggu itu. Banyak sih untuk pemanfaatan plastik, misalkan bisa dengan membuat eco brick. Eco brick itu kan dari botol ya, kemudian yang dipadatkan, diisi plastik sampai padat, kemudian digabung, bisa dijadikan macam-macam barang. Oke, dari kelompoknya Afrida sekarang. Coba permasalahannya apa yang sudah kelompok Afrida tentukan, yang sudah kelompok Afrida pilih? Tentang sama Bu sebenarnya, tentang sampah juga Tentang Bu. sampah juga. Ya, jadi solusinya juga sama, memilih sampah yang organik dengan yang anorganik. Ini sebenarnya saya juga nggak tahu Bu kelompok saya siapa aja. Dikasih ya. Ya, seperti itu Bu kurang lebihnya. Terima kasih. Iya. Ada yang mau menanggapi? Setuju Bu, aku mah Bu. Setuju aja ini mah, Yudi. Dia cepat Bu. Oke, jadi boleh Ibu memberikan masukan? Boleh Ibu. Boleh Bu. Ya, jadi Boleh, Bu. kalau hanya memilah dan memilih, kemudian setelah dipilah dan dipilih itu sampah diapakan gitu? Apakah mau dibawa ke pengepul? Ataukah kalau tadi kan kelompoknya Sinta sampai menemukan solusi itu dijadikan barang suatu produk yang nanti bisa dimanfaatkan gitu. Itu solusinya. Jadi memilah kemudian memanfaatkan kembali sesuatu yang masih bisa dipakai dengan mengubah bentuknya ke dalam bentuk yang lain gitu. Kalau kelompoknya Afrida ini baru sampai memilah dan memilih sampah ya. Ya Bu, Nggak apa-apa. bisa juga untuk yang sampah organik bisa dijadikan pupuk. Mungkin kalau untuk yang anorganik bisa dipakai ulang sebagai apa, mungkin seperti itu Bu. Oke, kalau yang untuk organik itu jadikan pupuk, nanti mungkin kelompoknya Afrida mencari lagi ke bagaimana ya cara membuat pupuk gitu. Ya baik. Oke. Kelompok aku belum Bu. Oh iya, kelompok Yudi ini. Kelompoknya orang ganteng-ganteng. Aduh kasihan Bu, itu Bu Winda sama Rosma Bu. Jadi ganteng Bu. Memang Rosma. Kelompoknya Bu. Ini Bu rumusannya pengaruh polusi udara terhadap kesehatan masyarakat Bu. Solusi. Masya Allah, itu bagus banget itu. Iya Bu, Rumusan dapat masalahnya. Bu barusan Bu ketemu di Google Bu.
Nah, solusinya Bu, pertama mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, jadi memakai kendaraan umum, kemudian membeli pupuk daur ulang, kemudian menggunakan produk yang sustainable, kemudian menanam pohon Bu, go green, itu aja Oh, Bu, biar nggak banyak Masya polusi. Allah. Bagus-bagus. Ya, solusinya bagus banget ya. Jadi permasalahannya udah jelas, solusinya juga udah jelas, terinci. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompoknya, Dek? Dek, gimana? Permasalahan yang ditemukan apa? Belum ketemu? Udah, Bu. Sudah. Tentang asap, Bu, kendaraan Oh, tentang bermotor. asap. Mm-mm. Nah, terus Solusinya, bentar Bu, ini cari di YouTube, di Google. Mengurangi ini Bu, kendaraan pribadi. Jadi jangan bawa motor Bu ke sekolah. aduh, jalan kaki gitu ya? Sekolah Naik atau naik sepeda? Naik umum sepeda, Bu. Bu. Naik sepeda sehat. Iya, naik sepeda sehat. Nah, kalau naik sepeda terus kalau jarak jarak ke sekolahnya dari rumah jauh gimana Naik ya? umum Bu. Kira berarti perlu dicari solusinya yang baru ya? Naik apa? Angkot. Ya, Angkot. umum Bu, kendaraan Eh, umum. Naik kendaraan umum untuk mengurangi emisi udara ya, emisi karbon. Iya Bu. Oke, baik, terima kasih Dea. Satu kelompok lagi yang belum ya? Kelompoknya Sani ini. Gimana Sani? Kelompoknya sudah mendapat apa? Permasalahan dan solusinya bisa Kalau polusi disampaikan. air bisa, Bu? Bisa nggak, Bu? Oh, iya bisa kan di situ tadi di LKPD kan ada gambar. Ada laut ya, Bu? Pencemaran air. Iya. Jadi solusi apa namanya permasalahan apa susunan atau rumusan masalahnya gimana kira-kira? Membuang sampah sembarangan berakibat terhadap pencemaran air gitu, Bu. Oh iya. Terus kira-kira solusinya gimana? Solusinya ya jangan membuang sampah sembarangan mungkin, Bu. Oh iya, jangan buang sampah sembarangan. Oke, baik anak-anak. Karena waktunya ini hampir bel, Ibu sudah siapkan evaluasi pembelajaran hari ini terkait dengan pencemaran lingkungan yang sudah kalian identifikasi, kemudian kalian apa namanya rumuskan, kalian bikin rumusan masalahnya, kemudian kalian cari solusinya. Silakan nanti apa namanya evaluasinya, lembar evaluasinya itu di Google Classroom kalian buka, kemudian kalian isi. Nah, nanti akan Ibu ambil sebagai nilai kognitif. Ya. Iya, Jadi Bu. sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya nanti apa namanya kita bikin refleksi dulu kira-kira apa ya yang bisa kita ambil pelajaran hikmah dari ini pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan, apa yang kita bisa ambil, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari pembelajaran ini. Siapa yang mau mengutarakan salah satu? Boleh Bu, nggak boleh bawa motor buat mengurangi polusi Bu. Oke, satu, bagus. Nggak boleh bawa motor untuk mengenai solusi. Ada lagi yang lain? Nggak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Bawa Apalagi? ini Bu, tempat minum ke Oh, sekolah. bagus banget buat tempat minum ke boleh, sekolah. Tempat Bukan minum sama dan plastik tempat ya. makan juga Tupperware ya. Bu, Tupperware. Wah, iya, itu jadi meningkatkan itu tuh apa pemasukan untuk pengusaha Tupperware. Iya Bu. Ya, jadi mungkin tapi nggak harus Tupperware ya, yang lain Iya. bisa menggunakan plastik-plastik yang lain yang food grade gitu, yang aman bagi kesehatan. Banyak kok sekarang nggak hanya Tupperware. Kalau Tupperware itu lumayan mahal gitu. Jadi Iya, Bu. Saya kalian nggak punya tidak harus Tupperware, Bu. bisa dengan produk Belinya lain. mahal Bu. Iya, Kan ntar yang kalau mamah hilang Bu sayap. ada. Oke. Mungkin
saya akhiri aja ya, karena sudah bel itu. Ibu Nah, mau untuk ditanyain tuh hasil evaluasinya prosesnya. kalian bisa, Ibu minta waktu 5 menit. Nanti setelah bacakan doa, karena evaluasinya juga cuma sebentar ya. Oke, Kak, Ibu minta waktu dulu deh ke jam jam yang setelah jam Ibu. 5 menit aja, silakan buka Google Classroom-nya, isi Ya, Bu. lembar evaluasinya, kemudian nanti kita tutup. Ibu tunggu ya. 5 Ya, menit. Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ibu soalnya PG ya Bu ya. Iya, soalnya PG. Aku kerjain Bu. Biar Yudi nggak kesusahan. Ada Kalau kajian. menurut kata Yudi kan katanya kalau PG lebih suka, lebih mudah. Jadi Ibu bikin PG. Bagaimana dengan yang lain? Iya, Bu, Ada lebih suka kesulitan PG. dengan soalnya? Bu, Ibu aku udah. saya sudah, Bu. Iya nih udah masuk nih. Wah, Yudi betul semua. Wah, iya Saya Bu. berapa, Bu Ibu Lujang? saya berapa, Bu? Pak Rosman nilainya 80. Udah, Iya. Bu. Alhamdulillah. Keren. nilainya, Cukup Ibu. semua ini nilainya. Pre. Ternyata kalian sudah tuntas ya, sudah tuntas semua. Jadi nanti kita tidak perlu untuk mengulangi pembelajaran ini atau mengadakan remedial. Oke, kita tutup. Sebelum kita membaca doa, Ibu menutup. Kita ada yel-yel dulu ya sebentar. Kalau Baik, Ibu bilang saintis muda, kalian bilang inovatif, kreatif, value. Oke ya? Siap? Bu. Siap, Bu. Saintis muda, Inovatif, Kreatif. value. Oke semuanya, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar esok hari. Wassalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca doa ya Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya Ibu. anak-anak hebat. Ibu minggu depan cari gambar lagi, Bu. Rame, Bu. Sama Oke, Sama siap, videonya, siap. Bu. Biar kita sambil Baik, nonton, Sinta. Ibu. Baik, Yuni. Udah ya Bu ya. Ya. Pulang duluan. Yuk, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.